Jumpa lagi di TV. Ya, smartphone Huawei itu selalu punya spesifikasi yang sangat menarik dan kemampuan yang luar biasa menarik, terutama dari sisi kameranya. Konsumsi dayanya juga bagus banget. Ini membuat banyak orang tertarik sekali menggunakan smartphone dari Huawei. Seperti misalnya si Nova 9 yang kita sudah pernah tes ini. Tapi karena tidak adanya GMS, membuat banyak dari kalian yang ragu untuk menggunakan smartphone Huawei. Di video kali ini kita akan lihat apakah bisa smartphone Huawei tanpa GMS dipakai untuk keseharian kita. Oke, pada bulan Juli tahun 2020, kita udah pernah bahas atau membuat video tentang bagaimana menggunakan smartphone Huawei tanpa GMS atau Google Mobile Services untuk keseharian. Di sana kita udah bahas cukup detail apa yang harus kalian ketahui tentang Huawei Mobile Services, tips dan trik aplikasi apa yang berfungsi dan mana yang belum berfungsi dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan soal Huawei nggak pakai Google itu juga sudah kita jabarkan di situ. Tapi nggak terasa tuh ya, udah setahun lebih berlalu. Bahkan kalau sekarang udah hampir 2 tahun ya sejak kita membuat video itu. Nah, selama itu Huawei terus berusaha mengembangkan ekosistem Huawei-nya lewat Huawei Mobile Services dan Huawei App Gallery-nya. Jadi kali ini kita akan bahas perkembangan apa yang mereka capai sampai dengan awal tahun 2022 ini. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai, kita refresh dulu sekilas tentang apa itu HMS atau Huawei Mobile Services. Yang harus diingat pertama, agar tidak salah paham ya, smartphone Huawei yang terbaru ini pada dasarnya tetap menggunakan basis Android. Jadi aplikasi Android yang kalian pakai tentunya akan bisa dipasang juga ke smartphone Huawei. Yang menjadi masalah memang di sini tidak ada Google Mobile Services. Ya, itu nggak ada di sini sekarang ya. Nah, hal yang berikutnya yang harus kalian ingat, tidak ada Google Mobile Service atau GMS tidak berarti aplikasi Google-nya nggak bisa dipakai. GMS itu adalah seperangkat aplikasi dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang dipasang di tingkat sistem. GMS ini membuat aplikasi-aplikasi Google itu bisa berfungsi dengan fitur-fitur yang mungkin saling kait-mengait ya. Sebagian dari aplikasi Google itu sebetulnya tetap bisa berjalan, tetap fungsional bahkan tanpa GMS. Tapi tentunya ada keterbatasan fitur-fitur tertentu yang tidak bisa digunakan. Nah, secara konsep yang dilakukan oleh Huawei itu sebetulnya mirip dengan GMS. Huawei juga mengembangkan versi mereka sendiri yang disebut tadi Huawei Mobile Services atau HMS. Layanan seperti Huawei Cloud Service, Wallet, Team, itu adalah contoh layanan yang terikat dengan HMS. HMS ini juga akan jadi kunci dalam perkembangan layanan produk-produk IoT milik Huawei. Dari tablet, smartwatch, smart home, dan lain-lain. Itu semua akan butuh HMS ini supaya mereka bisa bekerja secara terintegrasi dengan baik. Nah, sekarang mari kita bahas App Gallery. Selama 2 tahun terakhir ini, Huawei terus berusaha menggandeng para developer aplikasi untuk bisa hadir resmi di App Gallery-nya ya. Di video kemarin itu kita udah pernah kasih lihat bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi populer yang udah tersedia di sana. Di pembahasan kali ini kita akan lebih ke arah update data dengan mencari tahu langsung apa yang kita mau. Apakah sudah ada di App Gallery itu secara langsung, atau muncul di App Gallery tapi diarahkan ke website resmi, atau masih harus lewat Petal Search dan download dari App Store yang lain. Ya, sebagai catatan, tahu nggak kalian bahwa App Gallery ini sudah menjadi application store nomor 3 terbesar di dunia saat ini. Iya, jadi udah banyak sih isinya. Apalagi udah ada Petal Search sekarang. Buat yang belum tahu, Petal Search itu adalah portal pencarian di Huawei yang dapat membantu menemukan apa saja yang dibutuhkan pengguna, termasuk aplikasi yang ingin diinstal namun belum tersedia di App Gallery. Oke, kita lihat ya hasil pencarian kami di awal Januari 2022. Tentunya ke depannya nih jumlah aplikasi masih akan nambah lagi, masih akan lebih lengkap lagi. Tapi ini yang kami temukan di awal Januari 2022. Kita mulai dari aplikasi sosial media dan komunikasi. Nah, kalau yang ini games.
Tentunya entertainment ada juga di sini. Mau shopping? Ada dong. Aplikasi keuangan, wih, lengkap. Dan ini sebetulnya yang pertama kali lengkap itu aplikasi keuangan. Kalau yang ini adalah untuk edukasi, berita, dan buku. Kemudian untuk produktivitas seperti office, desain, dan lain-lain, ada juga tentunya di sini. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, sebagian besar aplikasi sudah tersedia di App Gallery. Memang belum selengkap Play Store mungkin ya, tapi perlu diingat daftar aplikasi ini akan diupdate terus-menerus oleh Huawei. Nah, dengan hasil pantauan tadi ya, aplikasi yang kalian butuhkan udah ada semua belum? Nah, atau masih ada yang belum? Coba tulis di kolom komentar mana yang kalian harapkan untuk ada. Siapa tahu dibaca sama tim Huawei ya, dan terus diadakan, bisa jadi loh. Nah, untuk beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan beberapa aplikasi yang terkait dengan Google seperti OVO, Gojek, itu Huawei menyediakan tips dan trik yang sangat bermanfaat untuk kalian nih ya. Nah, pertama-tama untuk WhatsApp. Untuk proses download, kita cukup search dalam App Gallery. Nanti kita akan langsung diarahkan download di website resminya. Tenang, ini website resminya. Nah, karena saat video ini dibuat, si WhatsApp ini harus punya backup chat WhatsApp secara online dan ini terikat ke Google Drive. Apakah ada cara lain untuk backup chat WA? Nah, ada dua solusi dari Huawei. Yang pertama adalah dengan menggunakan phone clone. Kemudian yang kedua lewat Huawei Share. Untuk step by stepnya kita taruh linknya di deskripsi. Cek dalam deskripsi ya. Nah, kemudian untuk Instagram. Untuk downloadnya kita juga bisa mulai dengan search dari App Gallery. Tapi sumber downloadnya memang masih lewat third party app seperti APK Pure ya. Karena pencarian dibantu oleh Petal Search, menariknya kita langsung diarahkan ke proses download tanpa perlu browsing dan ketemu link-link jebakan yang biasanya kita temui kalau kita browsing secara manual ya. Nah, kalau terinstall, Instagram bisa berjalan normal dan tanpa masalah. Nah, kalau kalian nyari aplikasi-aplikasi yang benar-benar terikat Google tapi pengennya berfungsi dengan ya cukup normal ya, solusinya bisa jadi adalah menggunakan G-Space. Nah, G-Space sudah tersedia juga di dalam App Gallery. Jadi kalian bisa memanfaatkan yang satu itu. Jadi, buat kalian yang mau beli smartphone Huawei yang kekinian, kami akan menekankan sekali lagi, apakah smartphone Huawei tanpa GMS bisa dipakai untuk keseharian? Di tahun 2020, jawaban kami adalah bisa. Di 2022, jawaban kami adalah lebih bisa lagi. Yang penting, kalian simak dulu pembahasan kami di video ini dan perhatikan detail-detailnya. Tentunya kita nggak bisa bilang kalau HMS ini sudah super sempurna atau sudah bisa mengalahkan kelengkapan dari GMS. Umur pengembangannya aja itu udah beda ya. Tapi dalam kurun waktu sekitar 2 tahunan, hasil kerja keras Huawei ini udah sangat-sangat baik dan patut untuk diberikan apresiasi. Besar harapan kami kalau Huawei itu bisa jadi ekosistem yang bersaing ketat dengan ekosistem Google dan Apple, supaya mereka semakin berlomba-lomba memberikan yang terbaik buat kita sebagai konsumennya. Ayo, kita dukung terus perkembangan Huawei. Nggak perlu dihujat ya. Kalau memang kalian punya saran, langsung kasih feedback ke Huawei. Misalnya saya butuh aplikasi A, saya butuh yang B, atau saya minta fitur ini, fitur itu ya. Nah, kita sebagai konsumen itu sebaiknya aktif untuk meminta, bukan menghujat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.